Ada tiga kemungkinan seseorang berhubungan dengan perjalanan waktu. Ada yang hari ini lebih baik dari kemarin, ada yang hari ini sama dengan kemarin, ada yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Pastinya kita berharap mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang pertama, hari ini lebih baik dari kemarin. Dengan harapan itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, maka ia membuat asyihi fahuwa Robi itu artinya orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai Allah yang beruntung. Amin. Ya Allah. Tidak buka dengan bersolat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Walau harus diakui untuk menjadi lebih baik itu dengan kapasitas, dengan potensi yang sudah terbatas. Ya, kalau dulu ingin menjadi lebih baik, fisik kita masih kuat. Betul? Sekarang kemampuan kita sudah serba terbatas. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dalam keterbatasan kita itu Allah tampakkan kepada kita sesuatu yang tidak terbatas. Yang terbatas itu fisik jasmani, yang tidak terbatas itu rohani. Beruntunglah orang-orang yang menyadari keterbatasan fisiknya, dan kemudian beruntunglah orang yang kemudian berusaha untuk menguatkan fisik itu dengan sesuatu yang bukan fisik, yaitu rohani. Ya. Kita Sabtu lalu bahas tentang fi'il amr yang 3 huruf ya. Baru yang 3 huruf ya. Hari ini saya masuk tanah ini dulu. Ya, supaya nanti jangan naik ke atas turun lagi ke bawah. Ya, untuk yang 3 huruf ini kita beresin dulu. Kita sudah bahas kemarin fi'il madhi, kita sudah bahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari bahkan sudah dimasuki dengan huruf lam dan ta. Itu perwakilan. Ya, dari huruf nasab dan huruf jazam. Ya. Yang satu lalu kita sudah masuk fi'il amr. Cara membuat perintah dari kata dasar 3 huruf. Tadi itu ya. Larangan sama dengan perintah. Dia juga ditujukan kepada 6 orang. Yang 6 itu untuk orang kedua, 3 laki, 3 perempuan. Jadi kalau kita menyuruh orang yang orang kedua, maka larangan pun juga. Larangan dalam bahasa Arab untuk yang 3 huruf juga tergantung kepada fi'il amr. Jadi berkait-kaitnya di situ. Fi'il amr tergantung fi'il mudhari. Itu yang 3 huruf ya. Fi'il amrnya tergantung fi'il mudhari. Sementara nahinya tergantung ke fi'il amr. Baik. Hamala yahmilu. Perintahnya apa ya? Ihmil. Ingat? Oke. Ihmil. Hamala yahmilu ihmil. Hamala artinya membawa. Yahmilu dia sedang membawa. Ihmil. Oke, kamu ya bawalah. Ya, bawalah. Nah sekarang kalau untuk larangannya berarti jangan engkau bawa. Kalau ini berarti perintahnya
bawalah olehmu. Ya, walaupun olehmu-nya itu kita tidak disebutkan, tapi sudah otomatis. Ini kalau yang diperintah satu orang laki-laki, kalau dua orang laki-laki ihmila. Kalau yang diperintah banyak laki-laki ihmilu. Kalau yang diperintah satu perempuan ihmili. Dua ihmila. Kalian wow. Saya kalau ngajar begini jangan 1 jam setengah 3 jam saya sanggup aja. Sekarang dari sini yang jelas perubahan dari fi'il amr ke nahi, tambahin aja lah dulu. Lah, tidak. Bukan tidak, jangan. Oke. Kalau tidak itu nafi. Nafi. Ya, nafi artinya tidak. Dia masuk ke semua fi'il mudhari. Saya tidak menyembah, la a'budu. Itu kan bukan jangan saya menyembah, kan nggak ada perintah untuk orang pertama. Tidak ada larangan untuk orang pertama. Ya, larangan itu hanya untuk orang kedua. Saya tidak menyembah, la a'budu. Sekarang tambah saja dulu la. Berarti la untuk nahi ini artinya jangan. Nah, jangan lupa. Bedakan nanti dengan tidak. Kedua, huruf alif atau saya buat begini nanti dibandingkan saja. Itu perasaan lebih cepat ya. Dari Sabtu lalu. Ini perintah kan? Oke. Kemarin kan kita dari sini ke sini kan? Nah, ini sedang, ini perintah. Apa perubahannya kan itu? Silakan buat rumusan sendiri. Nah sekarang kita sudah ketemu nih bentuk perintahnya. Dari perintah ke larangan, pertama jelas tambah la dulu. La. Nah sekarang coba perhatikan apa yang berubah dari ihmil jadi tahmil. Alif ganti ta. Ciri untuk yang 3 huruf itu, ta-nya itu barisnya Jadi Bapak Ibu sekalian, melihat dari perintah saja kita sudah bisa identifikasi bahwa ini pasti berasal dari tiga huruf. Karena selain dari 3 huruf itu bukan ta ini, barisnya dhammah tu. Ya. Oke, sekarang makanya saya warnai gitu. Ya. Untuk yang 3 huruf cirinya tadi alif diganti dengan ta, ta-nya baris fathah. Ta-nya baris fathah untuk ini 3 huruf. Sekarang saya buat di sini irka. Tugas kita cari yang di sini, buat di sini. Irka. Kita cari bentuk sedangnya dulu. Berarti apa ini sedangnya? Ya. Kau. Ya kau. Ya kamu. Kalau sudah ketemu ya kamu berarti bentuk telahnya apa itu? Buang saja ya kan? Roka'ain. Roka'an artinya ruku. Sekarang larangannya
Jangan kamu rukuk. La dulu. La an. Hah? Kan bahasa fatah. La tarka. Jangan i dulu, tarka dulu. Ini dengan asumsi tadi kita ketemunya di sini, ketemunya ini di Quran kan? Kita ketemu ini di Quran. Dari sini kita bawa ke sini dulu. Kalau sudah tahu fi'il mudhari'nya, otomatis kita tahu huruf bentuk matinya. Walaupun barisnya kita harus pastikan di kamus. Ya. Setelah itu lanjutkan ke sini. Berarti kemungkinan kita ketemu sekarang dengan yang 3 huruf ini ada 4 kemungkinannya. Kalau tidak telah, sedang, perintah, larangan. Ya. Dalam bentuk apapun kita ketemunya, mau ketemu bentuk larangan, mau ketemu perintah, sedang, maupun yang telah, ini kita sudah bisa mengubah keempat-empatnya. Ketemu sedang, kita tahu bentuk telahnya, kita tahu perintahnya, kita tahu larangannya. Ketemu larangan, kita tahu perintahnya, tahu sedangnya, tahu matinya. Bisa? Ini berarti peluang kita untuk itu dia. Peluang kita untuk dalam baca Quran, ketika kita baca Quran itu lebih besar. Peluang kita untuk berasik-asik dengan Quran itu lebih besar. Karena ini tadi nih. Cuma satu saya bilang tadi, munculkan rasa ingin tahu. Kata kuncinya itu. Ketika punya rasa ingin tahu, itu tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan dipendam, jangan dibiarkan memuai. Ya. Kita entar bodoh ah. Itu tuh yang membuat tidak punya tambahan apa-apa. Sekarang saya masuk di sini. La tarfa. La tarfa. Yuk, perintahnya apa itu? Irfa. Irfa. Sedangnya keren. Yarfa'u. Berarti dari kata rafa'a. Mentok di rafa'ah baru lihat kamus. Apa arti rafa'ah? Mengangkat. Mengangkat, meninggikan. Berarti la tarfa. Jangan engkau angkat, jangan engkau tinggikan. Selesai. Kan kemungkinan kita yang tidak bisa mengubahnya itu tanpa bantuan kamus. Kalau kita ketemu ini kan, kita ketemu madi, otomatis kita nggak akan bisa mengubah menjadi larangan,
akan bisa mengubah menjadi perintah kalau tidak tahu mudhoreknya, kan gitu. Nah, karena untuk dari sini ke mudhorek mau tidak mau kita harus buka kamus. Tapi kalau yang 3 ini, mudhorek, perintah, larangan, ini sudah otomatis kita tahu sini. Itu bedanya di situ. Oke. Ini berarti kan sudah 4 peluang ya. Nah, saya menyebutnya nih 4 peluang kita bisa bertemu dalam Al-Quran. Kemungkinan itu probabilitasnya. Bisa ketemu matinya, bisa ketemu mudhoreknya, bisa perintahnya, bisa larangannya. Bedanya adalah kalau kita cuma ketemu ini mati, kita tidak bisa membuat ini, tidak bisa membuat larangan, kecuali harus cari ininya dulu, mencari mudhoreknya. Nah, mencari mudhoreknya itu harus kembali ke sampai situ paham? Oke. Sebaliknya, kalau kita ketemu yang tiga kemungkinan ini, mudhorek kah, perintah kah, larangan kah, kita bisa mengetahui ini. Ini kita sudah buktikan tadi. Misalnya kita bertemu irka. Yang paling enak mundurin aja dulu. Irka itu perintah. Berarti dari mudhoreknya yarkamu. Yarkamu mencari dasarnya, buang aja dulu ya-nya. Iya kan? Ro, kaf, ain. Kalau kita tidak tahu barisnya, ro, kaf, ain, langsung kita bisa mengubah larangannya juga. Ustaz. Iya, Bu. Iya, mudhorek itu kan contohnya misalnya ya kamu. Kita tahu film mudhoreknya itu ada anta. Sekarang kan contohnya kan mudhoreknya patah. Mungkin nggak ada domah sama kasroh. Mudhoreknya anita itu. Ada domah iya, kasroh nggak ada. Domah iya, tapi nanti bukannya 3 huruf tapi 4 huruf. Iya? Kan alif, nun, ya, ta, kan gitu. Nah, kemungkinan barisnya itu bisa fathah, bisa domah. Bisa fathah, bisa domah. Nah, ciri yang 3 huruf itu pasti fathah. Ya, 3 huruf pasti fathah. Ya. Kedua, untuk larangannya juga begitu. Alif diganti dengan ta, ta-nya barisnya fathah. Itu ciri dari 3 huruf. Itu ya, Bu. Nanti ada yang u, itu nanti tapi bukan dari yang 3 huruf. Ya. Contoh misalnya perintah udul misalnya. Udul. Nanti larangannya tetap ta ya, Ustaz? Tetap ta. Ya. Saya contohkan lagi. Unsur. Perintah kan? Perintah. Sedangnya berarti apa? Yang suruh. Ini ketaranya di sini kan? Hubungan. Berarti di sini yang suruh. Dia sedang menolong. Berarti telahnya soro. Buka kamus. Apa artinya? Perintah. Sekarang larangannya la dulu. La tansur. Semuanya tanya baris fathah. Ya, Pak. Bedanya dalam tulisan tolong dengan kasar ada. Nasoro. Unsur tolonglah. Kalau lihatlah, ya bagi unsur.
Zo ya. Unzur. Oke. Kalau unzur berarti bentuk sedangnya apa? Yang zuru. Telahnya nazoro. Larangannya la tanzur. La tanzur. Unzur, lihatlah. Jangan kamu lihat. La tanzur. Ya Pak. Tapi di kamus itu sebenarnya adanya menurut ada terus nggak bisa berisi mati. Di kamus itu mati mudorek. Mati mudorek. Ya, itu sudah satu paket mati mudorek. Gimana Pak? Iya. Iya. Maka saya sebut tadi misalnya begini. Kita lihat. Unzur, beritakan. Kita bisa mengubah bentuk tahu bentuk sedangnya yang zuru. Setelah tahu bentuk sedangnya, kan kita butuh arti. Kan kita butuh arti kan? Kita tahu ini perintah, tapi kita belum tahu ini artinya apa. Kita butuh tahu arti. Nah, untuk tahu arti mau tidak mau lihat kan kamus. Atau setelah kita ini berarti yang zuru. Yang zuru, dia melihat. Kita buang huruf ya. Kan itu? Berarti kemungkinannya matinya adalah nun, zo, ro. Sebaiknya jangan dibaris dulu, sebut hurufnya saja. Karena barisnya itu ada 3 kemungkinan. A, I, A, U. Walaupun dominannya itu A. Gitu. Jadi pentingnya kita melihat kamus untuk mengetahui pasti barisnya. Satu. Kedua, untuk mengetahui arti. Karena nggak mungkin bisa menerjemahkan ini kalau kita tidak kembali ke kamus. Kalau seandainya kita nggak tahu ini. Ustaz. Iya Pak. Jadi kalau ini bedanya fil nahi sama yang bukan itu di harokat huruf akhir ya. Kalau la tanzuru dengan la tanzur itu beda sekali ya. La tanzur jangan. Kalau la tanzuru tidak. Dia tidak melihat. Engkau tidak melihat. Kalau la yang berarti tidak, ini bisa masuk ke 14-nya. Dan dia tidak mengubah baris. Oke lah, sekali lewat. La yang berarti tidak, ini la jangan ya. La jangan itu namanya la nahi. La nahi. Atau lagi la nahiyah. Ada yang menyebut la nahi atau ada la nahiyah. Ini Pak Sumadi tadi ya tulisannya ya. Nasoro. Oke. Ini la yashkurun. Kita buang ini dulu. Yashkurun. Kita masih secara letterlek menyelesaikan kasus ini seperti yang sering disampaikan. Ada ya kan? Ada waw. Ya waw nun. Berarti ini mereka. Yashkurun. Kalau ya-nya sudah dibuang, waw nun sudah dibuang, tinggallah shin kaf ro. Shin kaf ro. Kita naikin. Shin kaf ro. Syakar. Artinya bersyukur. Yashkurun. Mereka bersyukur. Mereka tidak bersyukur, tambah saja itu. Dan dia nggak mengubah baris ini. Atau kita mau sempurnanya lagi, yashkurun, kita buang dulu ini. Kalau yashkurun siapa yang bersyukur itu? Dia satu orang kan? Dia satu orang laki-laki bersyukur. Dia satu orang laki-laki tidak bersyukur.
la yashkuru. Dia dua orang laki-laki tidak bersyukur, la yashkurani. Mereka tidak bersyukur, la yashkuruna. Terus sampai 14. Kehadiran la ini tidak mengubah apa-apa di sini. Biasanya paling banyak dalam Quran kita temukan di akhir-akhir. La yu'minun. Ya, la yu'minun, la yashkurun, la yasma'un, la ya'lamun. Nah, ini namanya la nafi. La nafi. Kalau la nafi ya. La nafi. Tadi nahi, sekarang nafi. Nafi itu artinya menidakkan. Ya? Apanya? Beda lain. Dan nafi. Oke, coba secara di sini coba lihat. Kalau la tansur, maka la-nya berarti jangan. Tapi kalau la tansuru, apa artinya? Bukan jangan. Jangan mati. Jangan mati. Kalau tidak, domah. La tansuru engkau menolong kan? Tansuru engkau menolong. La tansur engkau tidak menolong. Engkau tidak menolong. La tansuru engkau tidak menolong. Berarti kalau mati berarti jangan. Tidak ya? Iya. Jangan. Jangan. Karena kalau yang tidak itu dia nggak berubah dari aslinya. Contoh, la a'budu, sama kan? A'budu, saya menyembah, tambahlah la a'budu, dalnya tidak berubah. Saya tidak menyembah. Nahi berubah. Nahi berubah yang tak berubah. Nahi berubah, nafi yang tidak berubah. Oke, jangan salah. Yang ini kayaknya perlu contoh lebih banyak, Ustaz. Jangan Oke. Ini sebenarnya kita baru satu nih. Ya kan? Ini kan nahinya juga jadi 6 kan? Nah, kita belum ubah nahi jadi 6. Tapi mengubah nahi menjadi 6 itu sama dengan mengubah amar menjadi 6. Yang penting perubahan yang pertamanya aja dulu. Kalau nafi itu artinya Jangan. Jangan. Bukan jangan juga, jangan. Kalau yang nafi tidak. Ini begini, capek deh. Kalau mati berarti jangan. Muter lagi. Jangan-jangan wifi mau habis itu lumayan. Muter itu. Ya, maklum saya maklum. Ya. Semangat. Oke, sudah. Nah, saya tuntaskanlah keraguan-keraguan itu. Ya, saya tuntaskanlah keraguan-keraguan itu. Sekarang kita contoh ini dulu. Yarkamu. Apa tadi artinya? Dia ruku. Yarkamu dia ruku. Dia satu orang kan?
Kalau dia 2 orang, yarka'ani. Yarka'ani. Dia 2 orang laki-laki ruku. Kalau kita buat misalnya dialah 2 orang laki-laki tidak ruku, tambah saja lah di depannya. Yarka'aninya nggak berubah. Satu. Perubahan yang paling mendasar adalah bahwa kalau larangan itu untuk orang kedua. Larangan berarti nahi. Ini. Larangan berarti nahi. Yang kalau nafi tadi berarti tidak. Jadi yarka'u, dia 1 orang ruku, dia 1 orang tidak ruku, la yarka'u. Dia 2 orang laki-laki ruku, yarka'ani. Dia 2 orang laki-laki tidak ruku, la yarka'ani. Mereka ruku, yarka'un. Yarka'una, mereka ruku. Mereka tidak ruku, tambahin aja la yarka'un. Tidak ada yang berubah. Artinya la yang tidak ini bisa masuk 14. Sementara yang larangan itu hanya 6. 6 itu 3 laki, 3 perempuan. Khusus untuk orang kedua. Kamu 1 orang laki, kamu 2 orang laki, kalian laki-laki. Kamu 1 orang perempuan, kamu 2 orang perempuan, kalian perempuan. Larangan hanya untuk 6 itu. Oke, sebentar saya buka Quran, Pak. Ya. Ya, Pak. Tadi larang suruh kan tidak. Ya. Itu nggak ada suruh, artinya selalu doang yang Ya, karena ini masuknya ke film nafi itu masuknya ke film mudhari kan? Maksudnya film mudhari. Film mudhari itu pada akhirnya harus Lam nafi ini sama ya? Nah, artinya sama. Ma tidak, walaupun ma itu kemungkinannya banyak, bukan saja berarti tidak. Tadi ingat nafi apa artinya? Tidak. Nahi? Jangan. Kan sudah bahasa kita, jangan menafikan. Iya kan? Oh, gitu. Ya, misalnya kita pernah ditolong seseorang, sementara kita seakan-akan kita tidak pernah kenal dengan orang itu namanya jangan menafikan dong, ya enggak? Jangan menafikan dong, gitu. Menafikan menidakkan, tapi nggak pernah saya dengar jangan menafikan dong, nggak ada itu. Boleh? Tapi kalau nafi nggak bisa ya? Ulang? Kalau nafi kan bisa enggak, nahi hanya 6. Larangan. Kalau yang Nafi 14. Makanya saya perjelasan ini. Nanti parah, nanti salah ustadznya nih. Ini parah nih ngajarin ustadznya gitu. Kalau nahi mungkar. Nahi mungkar, jadi larangan terhadap yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Apalagi pakai gini. Kita coba. Kita lihat Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun, mereka menginfakkan. Kita tidak bahas dia ini dari huruf apa, dari dasar apa, bukan itu. Yang jelas ada ya, ada waw. Mereka kan yunfiqun, mereka menginfakkan. Kalau kita mau buat tidak, tambah aja lah. La yunfiqun. Yunfiqun itu pakai doma. Iya, makanya sebut tadi kita tidak bahas itunya.
Belum, kita belum bahas itu. Yang jelas kalau ada huruf ya, ada waw nun, mau dhamma, mau fathah, pasti mereka kan? Pasti fi'il mudhari, pasti mereka. Gitu. Nah, untuk membuat yang tidaknya tambahin aja la. La. Lain itu jadi belakangnya sama. Ya. Lain itu jadi belakang sama ya. Simbolnya. Iya, sama, nggak ada yang berubah. Al-Baqarah ayat 12, Al-Baqarah ayat 13. Al-Baqarah ayat 12. Walakin la yashkurun. Walakin la yashkurun. Oke. Saya perlihatkan ini. Yashkurun. Betul? Kita tidak membahas dia dari kata dasar apa. Ini fokus kita sekarang membuat dia ditambah dengan huruf la yang berarti tidak, saja. Yang jelas di sini ada ya, ada waw nun. Mereka berarti fi'il mudhari. Nah, kita tambahin aja di depannya la. Yashkurun, mereka menyadari. Berarti la yashkurun, mereka tidak menyadari. Oke. Kita kaifa tarjim, bagaimana kita menerjemahkannya? Ini dulu di sini. Mereka menyadari, la tidak. Jadi menerjemahkannya mereka tidak. Itu cara menerjemahkannya. Jadi merekanya dulu, merekanya ini ya waw nun. Tidak baru arti ini. Ayat ke-13-nya ya, la ya'lamun. Cara menerjemahkannya mereka tidak mengetahui. Baru arti ini. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui. La yashkurun, mereka tidak menyadari. Siap? Jangan bersedih. Iya.
Itu dari 3 huruf apa 4 huruf? 3 kan? Tanya fathah kan? Oke. La tahzan. La tahzan. Sekarang kalau ketemu seperti ini, yang paling cepatnya dulu kita kembali ke mudhari' dulu. Mudhari' dulu. Apa ini mudhari'nya ini? Tahzan. 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 Madinya apa ini? Ha? Apa artinya sedih? Engkau sedang sedih. Engkau sedang sedih. Engkau tidak sedih. La tahzan. La tahzan. Jangan engkau sedih. La tahzan. Sekarang perintahnya apa ini? Bersedihlah. Ihza. Ihza. Karena dari sini kan? Dari situ kata zan itu kelihatan ada nafi, ada yang mana ini? Ada nafi, juga ada yang satu lagi Nafi. Nafi, ya. Nah, betul. Tinggal dibedain aja. Oke. Nah, ya. Nafi. Kalau yuk ini belum nyampe ya Pak? Yuk minum pakai rumah. Iya, nggak ada masalah karena kita bukan fokus musitunya, kita fokus la-nya, la artinya apa kan itu? La yastaghfirun. Mau sepanjang apapun nggak ada masalah. Ya sekarang fokusnya asal kita tahu itu fi'il mudhari' kan itu. Tambahin aja la di depannya. Oke. Yukallifu. Ini fi'il mudhari' kan? Ya, fi'il mudhari' kan? Taunya ada huruf ya. Ya. Kedua, ininya barisnya dhamma. Kita temukan dalam Al-Baqarah akhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang pertanyaannya, kita mau cari tahu, la ini jangan atau tidak? Tidak. Karena yukallifunya tidak berubah. Satu. Kedua, ini ya. Ya kan berarti dia itu orang ketiga, sementara larangan tadi hanya untuk orang kedua. Ada 2 alasan. Pertama, bahwa ini bukan fi'il la-nya bukan jangan, karena ini dhamma. Kalau jangan pasti dhamma. Satu. Kedua, ini ya. Ya itu artinya dia laki-laki. Dia laki-laki adalah orang ketiga. Yang dikenai perintah dan larangannya hanyalah orang kedua. Orang kedua itu kamu 1 orang, kamu 2 orang, kalian. Ini membutuhkan latihan. Ya, dari latihan banyak latihan itu nanti diharapkan ketelitian. Ya Bu. Tidak bisa semuanya, bisa 14. Yang larangan hanya untuk orang kedua.
Ya Bu. Kalau nahi berarti jangan sedih, kalau nahi tidak sedih. Itu aja. Kalau itu yang tahzan. Jadi kalau nahi itu jangan sedih, tapi kalau jangan engkau ya. Kan tanya engkau kan? Gitu. Jangan engkau satu orang bersedih. Kalau la tahzanu, engkau satu orang tidak sedih. Oke, kalau begitu saya langsung kita ubah 6 dulu deh, biar ngeh. Karena di sini kan sudah langsung ngembang tadi kemana-mana, ya, gitu. Untuk mengubah nahinya menjadi 6, ini tergantung kepada amarnya yang 6. Contoh tadi. Ini ustur. Berarti sedangnya apa ini? Yasturu. Telahnya apa? Sataro. Larangannya? La tastur. Sekarang ini dulu. Ustur. Tutuplah oleh kamu satu orang laki-laki. Kalau yang kita suruh 2 orang laki-laki untuk menutup jadinya usturo. Tutuplah oleh kalian laki-laki. Usturu. Tutuplah oleh kamu satu orang perempuan. 2 orang. Kalian perempuan. Sudah lancar. Pak Ustaz, ustur kok jadinya kamu, Pak Ustaz? Kamu. Dia dari mana tuh kamu? Ustur kan untuk perintah itu pasti orang anta. Kan perintah untuk anta pasti. Iqra, bacalah olehmu. Udkhul, masuklah kamu. Pasti orang kedua itu pasti. Iya, perintah pasti untuk orang kedua. Nggak bisa memerintah orang ketiga, nggak bisa memerintah orang pertama. Kayaknya masih bingung di sini. Perintah itu orang kedua ya. Iya. Enggak harus laki-laki. Laki perempuan. Orang kedua ada berapa orang? 6. 3 laki, 3 perempuan. 3 laki, 3 perempuan. Capek deh. Perasaan ini udah 15 kali deh saya jelasin. Udah 15 kali deh saya jelasin. Ini mah kalau gak dibawa ketawa-ketawa surakallahu azim ini mah. Ya. Oke. Ustur, tutuplah oleh kamu satu orang. Nah sekarang untuk membuat larangannya la tastur. Nah perubahannya asal sudah dapat la-nya, perubahan akhirnya sama dengan perubahan perintah. Berarti larangannya la tastur. Mati. Jangan kamu tutup. Jangan kamu tutup. Kalau yang dilarang satu orang. Kalau yang dilarang 2 orang, la tasturo. Kalau yang dilarang banyak, la tasturu. Kalau yang dilarang satu orang perempuan, itu jangan lancar. Awas nanya lagi ntar. Iya kan? Ini udah lancar. Terus 10 menit nanya lagi. Oke ya, intermezzo. La tasturi. Kalau 2 orang laki-laki perempuan, jangan kamu. La tasturu, kalian. Berarti untuk mengubah 6-nya tergantung fi'il mudhari apa fi'il amr kan? Kalau amr 6-nya sudah lancar, otomatis yang mengubah 6 nahinya juga lancar. Asal dari engkau perintah ke larangannya itu sudah dapat. Rumusnya cuma 2 tadi. Ditambah la, alif diganti dengan ta.
Asik kan bahasa Arab? Asik. Begini Pak Ustaz. Ya. Latihan sendiri itu bener terus. Latihan sendiri bener terus ya. Sebenarnya tidak ada yang Koreksi. Lantas dulu. Kadang-kadang saya kalau lagi duduk tuh di meja kerja saya, tempat baca saya itu jadi lagi nggak baca, lagi nyantai gitu, kadang-kadang ketawa sendiri saya. Iya, sering saya kadang-kadang ketawa sendiri. Apa sih bang yang lucu, kata istri saya? Ada dah, saya bilang begitu. Urusan nenek-nenek. Iya, urusan nenek-nenek. Pasti urusan nenek-nenek apa sihnya? Ya. Biar meyakinkan Pak Ustaz. Betul. Nah, oke. Sekarang saya langsung bawa kita aplikasi dulu. Ketika kita bertemu seperti ini, kita langsung menjabarkannya dengan semua pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke? Berarti saya contohkan, saya hapus yang lain dulu. Oke, kita ketemu la yashkurun. Cara menerjemahkan udah dapat tadi? Saya berharap kita udah punya pola nih. Ya. Mereka tidak menyadari. Kan itu lebih enaknya? Tidak mereka menyadari, gak enak kan? Jadi mulainya dari mereka dulu. Mulai dari mereka. Berarti mulai dari subjeknya dulu. Saya tidak menyadari, engkau tidak menyadari. Itu cara menerjemahkannya. Karena di sini ada ya naunun, berarti mereka baru kelaknya, baru arti ininya. Oke. Sudah tahu seperti itu, sekarang kita hapus ini dulu. Oke. Kita buang la dulu. La-nya kita udah jelas tadi, la-nya la nafi kan ini, la yang menidakkan. Oke. Yashkurun, ini mereka kan? Mereka. Yang sederhananya untuk mencari sedangnya buang aja ini dulu. Siapa yang menyadari? Dia satu orang laki, dia satu orang laki-laki, dia satu orang laki-laki. Kata dasarnya apa ini? Nah, kita mundurin di sini. Shin, ain, ro. Ya, shin, ain, ro. Kalau kita tidak tahu barisnya, biarkan begitu. Tapi kalau kita sudah tahu barisnya langsung syaar. Menyadari. Yashkuru, dia menyadari. Perintahnya apa? Push more. Apa artinya? Sadarilah. Oke. Lengkap, sempurnakan terjemahannya. Sadarilah olehmu. Oke? Kan kita begini. Kalau kita bertemu dalam Al-Quran, kul, katakanlah olehmu ya Muhammad. Betul nggak? Kan begitu sering kita dengar orang terjemahkannya. Katakan olehmu ya Muhammad. Padahal kan situ cuma kul. Kamunya dari mana tahu gitu loh. Muhammadnya dari mana? Gitu. Jadi setiap perintah itu, di perintah seperti ini pasti di dalamnya anta. Orang kedua ya. Orang kedua, oke. Orang kedua ada 6. Anta, antuma, antum.
Gitu. Perempuan anti, antuma, antuna, jaga. Oke. Nah, yang dikenai larangan itu yang ini. Ini khusus untuk perintah dan larangan. Sehingga kalau pola ini tadi, kalau kita buat pola begini pasti di sini dulu kan? Untuk engkau dulu kan? Irka, rukulah kamu satu orang. Usjud, sujudlah kamu satu orang. Udkhul, masuklah kamu satu orang. Jadi menjelaskan kalau orang bertanya, tahu kamunya dari mana? Susah menjelasin kalau nggak dibuka begini semua. Kayak gitu? Nah gitu. Jadi kembali ke rumus, kembali ke pola. Nah setelah dapat sini, ubah sini. Nah mengubah kesininya tadi saya bilang tergantung ke fi'il amr. Nahinya tergantung ke fi'il amr. Kalau mengubah fi'il amr yang 6-nya sudah dapat, insya Allah pasti yang larangannya juga dapat. Usmur kita taruh di sini. Di sini deh. Usmur. Sadarilah olehmu. Usmur, satu orang laki-laki. Kalau yang kita minta 2 orang laki-laki sadar jadinya apa? Usmuro. Kalian usmuru. Langsung kita ubah jadi dengan larangan dulu. Ini perintah, larangan. Jangan kamu sadari. La tashmur. Terus bawah. Makanya kalau di sininya sudah dapat, pasti di sini dapat. La tashmur, la tashmuro, la tashmuru. Sekarang sadarilah oleh kamu satu orang perempuan. Perintah dulu. Usmuri. 2 orang. Usmuro. Kalian. Larangannya jangan kamu satu orang perempuan sadari. La tashkuri. La tashmuro. La tashmur. Nah, 6 nih. Awas nanya lagi. Galak bener gurunya. Mau tahu apa yang saya bilang tadi? Istri saya nanya, abang tahu apa sih? Ini kita ngajar nih. Dia ngeliat di whiteboard, dia nulis, dia difoto. Dia difoto, iya kan? Lihat di sini, nulis di buku, difoto, nanya lagi. Sampai rumah buka YouTube. Sampai rumah dibuka lagi YouTube, di-upload lagi YouTube. Apa pelajarannya? Artinya kita yang belajar saja butuh diulang-ulangkan. Kita bukan merendahkan, bukan. Kita yang belajar saja begini, belajar dengan segala potensi tadi, kita catat, kita dengerin, kita rekam, kita foto. Kita foto. Itu masih kadang-kadang kebolak-balik, apalagi yang tidak itu. Nah itu saya mengangkat yang belajar. Yang belajar. Masa dijatuhin dulu, diangkat. Jadi kan yang belajar aja begitu. Yang belajar aja belum tentu apalagi yang tidak. Minimal tulisan Arabnya tambah bagus lah. Karena banyak tulis kan. Iya. Jadi nggak ada ruginya.
Kita kembali ke sini tadi. Ya, kita kembali ke sini tadi. Tadi kita dari yang banyak itu kan mereka dalam Quran kan? Yang banyak itu dalam Quran mereka. Ya, mereka dan kalian itu yang paling banyak. Jadi kalau ketemu tadi mereka, bagaimana solusinya? Saya sudah buka tadi. Saya ulang lagi di sini. Tadi di sini la yash'urun, kan ini? Kan ini tadi yang kita temukan la yash'urun. Oh, kita sudah tahu la-nya berarti tidak. Yash'urun ada ya, ada waw, berarti mereka. Berarti ini fi'il mudhari. Oke, kita bahas. Caranya buang la, buang waw nun. Ini dia menyadari. Setelah tahu sini, kita cari kata dasar. Oke. Kalau sudah tahu fi'il mudhari, karena fi'il amr tergantung fi'il mudhari. Tahu sudah mudhari'nya, buat dong amarnya. Betul? Ini tahapan-tahapan. Mudah-mudahan ibu nanti di rumah kalau bertemu dengan ciri-ciri la yashkurun, la ya'lamun dan sebagainya sudah bisa mengubah. Tapi kalau untuk mengubah yang seperti ini, jangan lupa fokusnya tadi. Fokusnya adalah huruf ya-nya, barisnya fathah. Ini dulu, nanti pusing sendiri kalau nggak dapat patokan ini. Misalnya la tufsiduna, masuk nggak dalam bahasan kita ini? Enggak, karena ini bukan. Tulis saja belum belajar. Next insyaallah. Iya. Jadi saya bilang selama ini bukan bahasa Arab itu yang sulit, kita yang menyulitin diri. Yang belum belajar kita pengen tahu juga. Yang belajar aja masih lupa. Betul? Oh, ini yang paling ketara di sini fathah. Ini ini belum, kita belum bahas. Kelar kan? Kita nggak dipusingkan oleh hal-hal yang seperti itu. Ini apa ya? Ini tuh. Akhirnya nggak jalan-jalan itu, musik mikir itu. Jadi saya bilang kita tidak tahu kapasitas kita. Jadi kalau kita di rumah yang kerjaan kita kerjain aja, fokusin aja kerjaan kita dulu. Karena kan mak tuh mengapa lebih capek di rumah. Dia mikir yang kerjaan orang dipikirin dia juga. Ya udah pikirin aja yang kerjaan sendiri, job sendiri, kan udah punya job deskripsi masing-masing. Pikirin aja itu. Ini kerjaan suami dipikirin dia juga. Oke? Gitu. Jadi untuk Quran tadi supaya ini kita banyak ruang, kita tidak cepat pusing, fokus kepada yang sudah harus jujur aja. Saya belum tahu, saya belum belajar. Oke, fokus aja cari yang kita sudah tahu. Setelah ketemu perintah, karena kita juga sudah belajar larangan, ubah dong dari perintah ke larangan. Oke? Dan dapat ini bisa dipahami. Oke. Kita masih kasih contoh. Wa hum yal'abun. Wa hum yal'abun. Kita ketemu. Oh, wa dan hum mereka. Ada ya, ada waw nun. Fi'il mudhari. Ini fa'ilnya adalah mereka. Oke, buang dulu hum dan wa-nya supaya kita fokusnya lebih fokus. Kalau wa dan hum kita sudah tahu. Kita fokusnya mau menyelesaikan ini, mau mengembangkan ini. Tadi apa yang pertama dilakukan? Buang dulu waw. Ini buang dulu. Berarti di sini yal abu. Yal abu. Kita mundurin ke bentuk telah. Dan telah itu dari kata dasar apa? Lam ain ba. La'iba. Oke, la'iba itu artinya bermain. Main. La'iba artinya bermain.
Berarti kalau yal'abun, kalau kita kembali ke sini lagi, yal'abun artinya apa? Mereka bermain. Oke, sudah selesai artinya sampai situ. Ya, nah kita tidak mau hanya sampai situ. Kalau sekedar arti kita sudah tahu, yal'abun, mereka bermain. Sekarang kita ubah lagi. Sedangnya sudah tahu. Lanjutin dong. Perintah. Apa perintahnya? Il'ab. Apa artinya il'ab? Mainlah. Yang disuruh satu orang laki-laki kan? Ubah dulu 6. Il'ab, il'aba, il'abu, il'abi, il'aba, il'abna. Oh, kita masih belum puas sampai di situ. Karena kita juga sudah belajar larangan. Ubah perintah menjadi larangan. Jangan engkau main. Jadinya la tal'ab. La tal'ab. La tal'ab. Jangan engkau satu orang laki-laki main. Ubah 6. La berapa coba? Perintah 6, larangan 6. Kalau ibu mau buat tadi yang nafi, tidak. Yasmuru, yasmuroni, yasmuruna, tasmuru, tasmuroni, yasmurna, tasmuru, tasmuroni, tasmuruna, tasmurina, tasmurona, tasmurna, asmuru, nasmuru. Tambahin aja lagi depannya 14. 14 tambah 6 tambah 6. Jadi 14 tambah 12 26. Dari satu kata loh. Sampai dia Oke, itu satu kata loh kita tadi. Bayangkan kalau 10 kata, gimana nggak kaya kita di sini? Iya, insya Allah kita dapat kecerdasan language lah, kecerdasan bahasa kita dapat. Di sini vocab kita banyak. Belum. Oh, kalau mau dinikmati tadi sya'ro kan? Ubah lagi sya'ronya 14. 28 tambah 12 berarti 40. Satu kata jadi 40. 10 kata jadi 400 dong vocab kita. Ya enggak? 10 kata jadi 400 dong vocab kita. Kembali lagi kita, wajar kalau Rasul mengatakan, Allah mengatakan bahwa orang yang baca Quran itu akan cerdas. Oh. Iya, tadi kayak contoh di Al-Qur'an kelima yang 2 orang la taqrabu hadis aja itu kan 2 orang Nabi Adam sama Hawa. Iya, lah itu udah aplikasi tuh. Itu nanti jangan lupa bikin pelan loh. Bikin pelan. Isi ulang gitu. Ya? Iya, bikin pelan itu. Sedikit Pak. Iya Pak. Saya terusik dengan mengenai bermain. Dunia itu main-main. Ini apa? Gimana Pak? Dunia main-main. Main-main. Iya, permainan. Permainan, main-main. Permainan, main-main itu berarti kata benda kan? Ya. Innamal hayatad dunya la'ibun. La'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan. Ya. Ghurur itu menipu, Pak. Dunia itu menipu, mata melurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Apa contoh kesenangan yang menipu? Pokoknya makan daging kan enak makan daging. Iya, habis makan daging enak, lagi makan durian lagi. Lewat itu. gitu. Kesenangan yang menipu. Oke. Yang ditanya Pak Om tadi. La taqraba.
Sekarang kita mau menjawab. Oke, la taqraba. Pertanyaan saya sederhana, la-nya jangan atau tidak? Jangan menekat. Tidak. Kalau saya terjemahkan tidak, boleh nggak? Karena itu ada alifnya. Dari panggil. Ya. Jangannya orang kedua. Oke. Saya tidak jelaskan, saya cuma giliran saya bertanya sekarang. Iya kan? Ini kasus. Ini studi kasus ini kalau belajar ya. Nah, tadi case. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Sekarang yang harus diselesaikan dulu, la dulu. Ya, la ini tidak atau jangan? Kumpulin semua kemungkinannya, kumpulin dulu semua kemungkinannya. Caranya nanti baru diuji. Nah, sekarang kita buang aja dulu. Kita asumsikan la-nya kita buang dulu. La-nya taqraba. Kita ragu alif kan? Alif yang kita ragu, buang alif. Taqraba, tanya berarti siapa? Engkau. Masih ragu, buang dulu tanya ke yang dulu. Iya. Oke? Nah, kalau ada yang nggak mungkin badahin. Pasti karena fi'il mudhari yaqrabu. Oke? Berarti tidak. Nanti dulu, belum kelar. Coba, yaqrabu dari qoroba kan? Yaqrabu apa artinya? Dia satu orang dekat, mendekati. Kalau dia dua orang mendekati, yo semua. Yaqrabani, mereka mendekati. Yaqrabuna, dia perempuan mendekati. Taqrabu, ya. Dia dua orang perempuan mendekati. Takrobani, mereka mendekati. Yakrobna. Oke, fokus. Selesai orang ketiga. Orang kedua sekarang. Engkau satu orang laki-laki mendekati. Takrobu. Oke, setelah habis itu kita ubah dulu tak. Takrobu, engkau satu orang laki-laki mendekati. Engkau dua orang laki-laki mendekati. Takrobani. Oke, iya kan? Takrobani. Gitu. Nah, sementara kalau ini apa artinya? Takrobani, engkau dua orang laki-laki mendekati. Nah, kalau saya buat la takrobani, apa arti lain? Kan tidak berubah kan? Tidak berubah. Berarti la takrobani, kamu bukan dia, kamu dua orang laki-laki tidak mendekati. Oh, berarti yang tadi bukan tidak, jangan. Ini kita selesai satu. Kita cari yang kemungkinan jangannya lagi. Dari mana ketemu jangannya? Tadi kan la taqraba. Oke? La taqraba. Sekarang kembalikan ke perintah kelarangan satu orang. La taqrab. Betul? Jangan kamu satu orang mendekati. Berarti perintahnya apa ini? Ikrob. Dekatilah. Ikrob, dekatilah. Jangan kamu dekati, la taqrab. Kalau jangan kamu dua orang dekati,
Nih catatan masih ada nih, catatan masih ada nih. La taqrab. Nah, berarti yang tadi la taqraba tadi ada alif itu untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. La taqrab, la taqraba, la taqrabu. Kan dalam Quran kita temukan la taqrabu malal yatim, la taqrabu zina. Oh, udah bisa jawab kita. Iya, jangan kalian dekati harta anak yatim, jangan kalian dekati zina. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, maksudnya pohon khuldi. Larangan yang dimaksud di sini Adam dan Hawa, karena untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuan itu sama. La taqrab, la taqraba, la taqrabu. Kalau engkau perempuan, la taqrabi, la taqraba, la taqrab. Berarti la taqraba larangan, jangan kamu berdua mendekati. Kita tahu perintahnya iqrab, dekatilah oleh kamu satu orang, dua orang iqraba, iqrabu, iqrabi, iqraba, iqrabna. Yaqrabu, dia satu orang mendekati, yaqrabu, yaqrabani, yaqrabuna, taqrabu, taqrabani, yaqrabna. Taqrabu, taqrabani, taqrabuna, taqrabina, taqrabani, taqrabna, aqrabu, naqrabu. Tambahlah, tidak. Selesai. Enggak. Madinya ubah lagi 14. Qoroba, qoroba, qorobu, qorobat, qorobata, qorobna, qorobta, qorobtuma, qorobtum, qorobti, qorobtuma, qorobtuna, qorobtu, qorobna. Selesai. 14, 28. Iya. Lah yang jangan Bu, yang jangan. Kalau yang jangan itu bukan selalu, harus orang berdua. Selalu. Iya, bukan selalu, harus orang kedua. Jangan itu hanya untuk larangan, itu hanya untuk orang kedua. Berarti memang yang terus akan kita kembangkan ini adalah penyelesaian kasus, pengembangan kasus, ya. Nah, tapi memang yang pelajaran-pelajaran ini harus dimantapkan dulu. Perubahan mati 14, mudhari 14, fi'il amr 6, larangan 6 itu dimantapin dulu, sehingga nanti kita bisa cepat itu menyelesaikan kasusnya tadi, dan dalam waktu yang cepat juga bisa jawab ini perintah atau larangan. Saya kasih contoh tadi la tufsidu kan, tufsidu. Fokus untuk mengubah ini yang huruf tahnya fathah. Ya, kalau ketemu selain itu katakan kami belum belajar. Ya, supaya kita jangan pusing, Iftah perintah pasti. Ya. Sekarang mundurin dulu ke sedang kan dulu. Mundurin ke sedang. Sedangnya apa itu? Yaftahu. Bentuk matinya apa? Fataha. Selesai. Fataha ubah 14, yaftahu ubah 14, iftah ubah 6. Sekarang kita ubah menjadi larangan. La taftah. Fataha artinya membuka. Berarti iftah bukalah. Larangannya la taftah. Jangan engkau buka. Ubah 6, 12, 28, 40. Kalau tidak dibuka, La taftahu. Oke. Tahu. Jangan buka. Tidak dibuka. Bapak tahu. Punya belakang boleh. Tidak. Kita ketemu perintah.
Ini dalam bentuk ini. Faktulu kan? Faktulu. Oke, bagaimana menyelesaikan ini? Untuk bisa menyelesaikan diubah, ini diubah. Kita harus bisa mengubah ini menjadi 6. Kita bisa mengubah ini menjadi larangan 6 juga. Bagaimana caranya? Fa dulu buang ya. Fa buang. Kalau fa sudah dibuang, berarti kita nyari baris alif dong. Jadinya apa? U kan? U. Tuh. Ini buang dulu kan? Karena ini untuk kalian kan? Nah. Tulu. Setelah tulu matiin. Tul. Tul berarti perintah sedangnya apa? Bentuk sedangnya? Yak tulu. Matinya? Qatala membunuh. Yang tulu dia sedang membunuh. Uktul. Bunuhlah. Bunuhlah aku. Nah, itu. Uktul, bunuhlah. Jangan engkau bunuh. La taqtul. Jangan kau bunuh. Fahim? Gimana? La tanhar. Ya, la tanhar. Sama juga ta kan? Yang jelas tanya fathah dulu. Ya. Setelah tahu ini masuknya di pelajaran kita, fathah. Oke. Cari bentuk sedang. Cari telahnya. Kalau tadi larangan ubah menjadi print. Selamat berlatih. Selamat berlatih. Ya, dengan semangat 1444 Hijriah. Ya, kita tidak ada waktu senggang. Tidak ada waktu santai. Santainya kita pun sambil nyender, sambil selonjoran, tetap ada Quran, tetap ada buku, tetap ada tulisan. Ini apa, ini apa. Insya Allah sampai istirahat kita pun penuh dengan makna. Amin. Ya Allah. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Sabtu depan kita akan menggabung 4 ini: madhi, mudhari, amr, nahi. Caranya kembali tadi. Kalau mengajarkan teorinya saya rasa sudah kita sudah punya catatan semua. Ya. Ya. Nah, kalau menghurufkan saya pun yakin kita sudah bisa semua. Sekarang bagaimana menyelesaikan yang kita ketemu di sini? Kan itu yang penting. Ya. Gitu. Kita sudah belajar tapi ketemu di sini kita nggak tahu apa. Karena arah kita belajar bahasa Arabnya agar bisa menerjemahkan Quran. Ya, dan itu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.